lagi bersama saya Maxima Combat. Kali ini kita mau membicarakan mengenai fenomena Theo Ginting, di mana minggu lalu telah melakukan pertandingan melawan Wendry Patilima, dan hasilnya sudah kita sama-sama ketahui. Pada kesempatan ini sebetulnya saya tidak ingin mengevaluasi atau membicarakan pertandingannya yang sudah berlalu. Justru saya ingin membicarakan perihal Theo Ginting, apa yang dilakukannya ke depan, atau langkah-langkah apa yang akan dia ambil ke depan. Sebetulnya kalau kita amati dari berbagai pertandingan yang sudah dilakukan oleh Theo Ginting, terutama 2 pertandingan, baik ketika merebut sabuk dari Ahong maupun ketika tidak berhasil mempertahankan sabuk melawan Wendry Patilima, bahwa kedua pertandingan tersebut mengundang banyak pembicaraan, mengundang banyak perbincangan di masyarakat luas, khususnya pencinta MMA. Bahkan ketika melawan Ahong, pemirsa yang melihat YouTube-nya itu lebih dari 10 juta viewers. Itu memecahkan rekor dari pertandingan-pertandingan MMA yang sudah terjadi kala itu. Demikian juga sekarang, baik menjelang maupun setelah pertandingan melawan Wendry Patilima, sudah seminggu berlalu, tetapi tetap perbincangannya di khalayak, terutama di grup-grup media sosial, di vlog-vlog, itu tetap ramai. Nah, sebetulnya dari segi penyelenggaraan itu cukup berhasil. Mengapa disebut berhasil? Karena kalau suatu pertandingan atau event banyak dibicarakan, banyak dilihat, banyak diperbincangkan, walaupun itu pro kontra, itu tidak menjadi masalah. Itu adalah salah satu ukuran dari penyelenggaraan yang berhasil. Walaupun kadang-kadang perbincangan itu dilakukan oleh baik oleh Theo lover maupun Theo haters. Itu biasa di pertandingan-pertandingan yang seru, apalagi di dalam hal ini adalah pertandingan MMA, suatu pertandingan olahraga yang ekstrim, dan itu baik untuk perkembangan MMA Indonesia ke depan. Nah, dari segi Theo sendiri bisa kita lihat bahwa kelihatannya dia dari pertandingan-pertandingan yang dia lakukan secara finansial, dia mendapatkan upgrade, terjadi perbaikan, sponsorship, pembicaraan, undangan-undangan ke televisi, radio, ke podcast public figure tertentu. Itu banyak sekali coverage tentang Theo Ginting. Dan ini adalah baik bagi
perkembangan daripada MMA Indonesia. Artinya dia secara pribadi maupun dengan dukungan daripada timnya itu berhasil menarik peminat MMA yang dalam pertumbuhannya masih baru dikenal di Indonesia. Berhasil menarik kalangan-kalangan yang selama ini kurang berminat terhadap MMA atau olahraga bela diri pada umumnya. Dan mereka menjadi ingin tahu MMA yang sesungguhnya dan menimbulkan kontroversi atau perbincangan yang meluas di kalangan masyarakat. Sebetulnya kalau kita lihat dari interview maupun keterangan maupun pembicaraan Theo sebelumnya, sebetulnya dia terjun ke MMA yaitu untuk melawan juara, mendapatkan sabuk. Itu targetnya kalau kita amati pembicaraan dia terdahulu. Dan itu sudah dia dapatkan ketika dia mengalahkan Ahong sebetulnya. Sebetulnya secara goal, secara tujuan, targetnya sudah tercapai. Ya. Itulah barangkali daya tarik seorang petarung, sehingga walaupun target sudah tercapai, dia tidak berhenti, tetapi punya hasrat untuk bertarung lebih lanjut, untuk mempertahankan sabuknya. Dan sebetulnya tidak ada cara lain bagi dia untuk mengembangkan karir selain daripada menghadapi atau mengambil pertarungan selanjutnya. Sebab seandainya dia berhenti, waktu yang baik untuk berhenti adalah ketika dia memegang sabuk. Sama seperti yang dilakukan oleh petarung-petarung sebelumnya dengan berbagai alasan, seperti misalnya dilakukan oleh Black Komodo, dilakukan oleh Paul Mii, Fajar Eko, petarung daripada Surabaya. Tapi Theo ternyata tidak berhenti ketika sabuk sudah di tangan dia. Dan secara finansial sebetulnya bayaran yang dilakukan oleh promotor terhadap dia, menurut pengakuannya sendiri, masih belum mencukupi untuk mengcover biaya hidupnya. Cuma saja dari pertarungan diliput oleh salah satu TV yang cukup besar di Indonesia, maka dia mendapatkan endorse, sponsor dan lain sebagainya. Barangkali dari sana kebutuhan finansialnya terpenuhi. Namanya terpatri atau terangkat di antara petarung-petarung Indonesia. Nah, bagaimana prospeknya ke depan? Kalau menurut saya adalah dia harus melanjutkan pertarungan berikutnya. Entah menang atau kalah, entah masih bisa mendapatkan sabuknya atau tidak, itu soal lain. Memang pertarungan selanjutnya akan menjadi lebih berat karena faktor usia, kemudian juga baru saja mendapatkan kekalahan. Itu menyebabkan paling tidak energinya terkuras, secara mental dia tidak sebaik sebelumnya, tidak seoptimis sebelumnya. Lalu program latihan dia tentu saja juga harus ada inovasi untuk menutup beberapa lubang yang kemungkinan besar menjadi handicapnya atau kelemahannya. Namun berhenti sekarang bukan yang terbaik, karena profilnya, figurnya itu turun setelah mengalami kekalahan, dan itu akan berdampak terhadap
bisnis dia, termasuk kepada pengelolaan sasana atau gym dia. Secara profil dia turun gitu. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah promotor atau penyelenggara pertarungan masih membutuhkan sosok seperti Theo ini? Menurut saya, dalam situasi perkembangan MMA Indonesia yang sedang dalam taraf menaik, figur-figur seperti ini masih dibutuhkan. Karena dia di balik plus minusnya mengundang daya tarik orang lain, mengundang minat, mengundang ingin tahu orang lain, sehingga itu menguntungkan bagi industri MMA atau industri pertarungan dan hiburan di Indonesia. Hanya saja mungkin ada beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan sehingga kehadiran dia tidak destruktif tetapi justru konstruktif. Sebab kalau saya melihat dan amati, sebetulnya Theo Ginting ini ingin menempatkan dirinya sebagai salah satu figur untuk mengendorse, untuk mengangkat citra maupun industri MMA Indonesia. Itu sebetulnya tujuan dia dalam jangka panjang. Jadi bukan kejuaraan atau trofi atau bel atau sabuk itu semata-mata. Itu hanya sebagai jembatan atau pencapaian antara untuk tujuan-tujuan dia dalam jangka panjang. Itu sebetulnya yang perlu menjadi poin untuk diri Theo maupun industri MMA Indonesia, termasuk juga para penikmat dan para pengamat. Demikian sedikit pendapat dari saya. Sampai jumpa.